Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Bahasa Arab Gampang. Ya, sebelumnya kita sudah bahas pengertian isim dan fiil. Kita masih berada pada pelajaran kedua tentang mengenal kata. Ya, kita sudah bahas bahwasannya kata terbagi, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga, isim, fiil, dan huruf. Kemudian isim dan fiil sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas apa itu huruf. Huruf, ya tulisan Arab itu al-harfu, itu artinya adalah kata depan atau kata sambung. Misalnya min dari, an dari atau tentang, ila ke, ala di atas, fi di dalam, bi dengan, ka seperti, li untuk atau milik, wa dan au atau. Ini contoh-contoh huruf. Dan huruf dalam bahasa Arab itu jumlahnya terhingga. Terhingga sekitar 80-an huruf. Dan kalau antum mau ya tahu macam-macam huruf beserta makna dan fungsinya, antum bisa baca buku yang sudah saya susun berjudul Menyelami Samudra Huruf. Ya, di sini sudah saya jelaskan ya macam-macam huruf, variasi huruf ya, dan juga makna-maknanya dan penerapannya dalam kalimat. Nah, ini contoh-contoh huruf ya. Dan ada catatan yang pertama, ada dua kelompok huruf yang banyak digunakan ya dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Yang pertama itu huruf jar, harful jarri, huruf jar, yaitu huruf yang menyebabkan isim ya. Jadi setelah huruf jar itu adalah isim. Karena huruf jar itu hanya masuk kepada isim ya. Itu huruf yang menyebabkan isim yang terletak setelahnya menjadi berharokat akhir kasroh. Misalnya min, ya, min. Contoh minal masjidi, ya. Di situ bacanya al masjidi bukan al masjidu. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf jar, huruf min. Dan huruf min ini ya, kalau setelahnya ada kata beralif lam, maka nanti huruf nunnya dibaca fathah jadi minal masjidi. Kemudian contoh lain an. Misalnya anin nabiyyi, dari nabi. Dan untuk huruf an ini, kalau setelahnya ada kata beralif lam, maka huruf nunnya di kasroh. Dan huruf min dan an ini memiliki beberapa makna yang lain. Dan di antara makna yang sama, yaitu maknanya dari, ya. Sama-sama bermakna dari. Ya, dan nanti ya ada tempat-tempat khusus dalam pemakaian kapan pakai min atau kapan pakai an yang lebih tepat ya. Nanti ada pembahasannya itu untuk tingkat lanjutan. Tapi kalau untuk tingkat pemula ya nggak masalah selama itu bermakna dari ya, misalnya antum pengen bikin kalimat ya dari masjid misalnya. Terus makna dari itu yang populer itu kan min. Ya gunakan aja min. Tapi kalau mau pakai an ya silakan aja pakai an. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah dianggap sulit ya, yang penting antum tahu min dan an itu sama-sama bermakna dari, tapi an juga ya yang populer maknanya itu tentang apa gitu ya, misalnya dia berbicara tentang sesuatu, nah itu pakai an gitu ya. Kemudian huruf jar yang lain ilal masjidi, contohnya ke masjid. Kemudian alal kursi, di atas kursi, fi di dalam ya, fil ghurfati di dalam kamar, bi dengan ya huruf ba, bitta'irati dengan pesawat, kemudian huruf kaf, ka, kal qamari seperti bulan, kemudian huruf lam li ya, li Muhammadin untuk atau milik Muhammad. Ini contoh-contoh huruf jar. Nanti masih ya banyak lagi ya huruf jar yang lain. Tapi untuk pemula cukup antum hafalkan ini ya, min, an, ila, ala, fi, bi, kaf dan li. Ini dihafalkan. Kemudian yang kedua huruf ataf ya, harful atfi, yaitu huruf yang berfungsi untuk menghubungkan dua kata. Ya, di antara huruf ataf yang populer itu huruf wawu ya, wa yang artinya dan. Misalnya Aliyun wa Hasanun, Ali dan Hasan. Kemudian au atau kitabun au qalamun, kitab atau pena. Ini dua contoh huruf jar yang populer ya, hendaknya dihafalkan. Kemudian catatan yang kedua, huruf jar hanya masuk kepada isim. Ya, jadi jika dalam sebuah kalimat ada huruf jar, ya berarti kata setelahnya adalah isim. Ya, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Lihat contoh-contoh di atas. Kemudian yang ketiga, isim yang terletak setelah huruf jar dikenal dengan istilah masbuk biharfil jar. Al-masbuku biharfil jarri. Ya, mohon ingat ini baik-baik. Atau di kitab lain ya, pada umumnya menggunakan istilah al-majruru biharfil jar.
Ya, untuk isim yang terletak setelah huruf jar. Nah, ini pembahasan tentang huruf ya. Jadi, ya antum hafalkan saja dulu ya huruf-huruf yang ada di sini. Ya, karena nanti huruf kan tadi sebagaimana sudah saya sampaikan itu ada lumayan banyak, ada sekitar 80-an. Ya, itu nanti bisa kita hafalkan secara bertahap. Jadi dikit-dikit cara belajar kita, sedikit-sedikit tapi kemudian dihafal. Karena memang untuk tingkat pemula itu kita harus mau menghafal. Harus mau menghafal. Kayak bahasa yang lain juga kan seperti itu. Kayak misalnya bahasa Inggris, ya untuk bisa jago bahasa Inggris, ya kan bisa ngomong menggunakan bahasa Inggris kan kita harus banyak ya kosakatanya juga. Ya bahasa Arab juga kayak gitu gitu. Jadi jangan sampai kita anggap ya sehari dua hari bisa langsung jago gitu kan. Semuanya berproses. Dan di antara tahapan yang harus kita lalui adalah tahapan menghafal kosa kata. Di samping kita menghafal kaidah, ya kita juga harus menghafal kosakata dan hafalan kosakata ini sangat penting bagi pelajar pemula. Untuk apa? Untuk nanti dia menyusun kalimat. Ya kan belajar menyusun kalimat kan kalimat tersusun dari kata. Jadi kalau kosakata kita sudah banyak, insya Allah memudahkan kita untuk menyusunnya menjadi kalimat. Jadi ini sambil kita belajar dikit-dikit, ya dikit-dikit ini dihafalin ya. Kosakata yang ada ini dihafalin. Dan kalau masih ada yang belum jelas, nanti antum bisa tanyakan. Ya mungkin ini dulu ya pembahasan tentang huruf ya supaya rekamannya nggak panjang. Selanjutnya nanti ya kita akan bahas di rekaman tersendiri. Di sini masih ada sedikit ya pembahasan untuk pelajaran kedua. Insyaallah nanti di rekaman tersendiri ya. Wallahu a'lam bishawab.